apapun profesinya, Yes. mengerjakan profesi dengan baik dan benar dan betul, itu sudah kontribusi banyak. Kalau misalkan Tuhan sudah garanti teman sukses, teman-teman itu pengen jadi hero dalam bidang apa? Ini kita belum sampai critical mass sehingga looping tadi itu akan mencapai point of no return, ya. Nanti akan berjalan dengan sendiri. Masih di episode comeback bersama narasumber kita Bung Chandra Darusman. Di episode ini membahas buku kedua Bung Chandra yang ditulis bersama co-writer Agung Setio Wibowo yaitu Invisible Cycles. Di sini penulis memperkenalkan istilah Invisible Cycle sebagai dua siklus yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan manusia, yaitu siklus inovasi dan siklus kreasi. Kedua siklus ini saling terkait dan menjadi mesin tak terlihat yang mendorong pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih ditemani oleh 4 panelis yaitu Pandu Adiwinata, Salsa Hardavi, Dinanta Priyono, dan Axel. Selamat menyaksikan episode Comeback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast BWM. Berjumpa lagi bersama saya Pandu Adiwinata dan beberapa rekan saya di sini ada Kak Salsa, Kak Odi, sama Kak Axel. Nah, pada kesempatan podcast episode kali ini kita masih diskusi nih dengan pembicara kita dan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Om Chandra Darusman. Tapi kali ini kita ditemani oleh pembicara dan narasumber tambahan nih, yang baru nih. Nah, kita akan kenalan, namanya adalah Mas Agung Setio Wibowo. Boleh perkenalkan diri secara singkat, Mas? Ya, halo teman-teman, saya Agung Wibowo. Teman-teman bisa panggil saya dengan Agung. Sadari saya adalah seorang personal branding consultant, coach, dan juga entrepreneur. Terima kasih, Mas Agung. Kali ini diskusinya akan lebih spesial, yaitu mengenai buku atau karya buku kedua mungkin ya, Om ya. Yaitu yang berjudul Invisible Cycle. Nah, kita akan gali lebih jauh, teman-teman. Dengan langsung aja kita tanya nih sama Om Chandra dan Mas Agung gitu ya. Om Chandra dan Mas Agung, mungkin boleh dong dijelasin sedikit secara bahasa yang gampang, bahasa bayinya nih Om ya gitu. Invisible Cycle itu apa sih Om? Saya mau dulu kali ya. Ya, terima kasih Mas Pandu. Memang sebuah buku yang kita beri judul Invisible Cycle itu adalah, kalau terjemahan bebasnya adalah siklus tidak kasat mata, ya tidak kelihatan. Tentang apa sih ini gitu ya? Kayaknya abstrak bener gitu ya, kayaknya halusinasi gitu. Abstrak tuh nggak kelihatan. Jadi ini menyangkut hal ekonomi ya, berkaitan dengan bagaimana majunya sebuah bangsa ya, bagaimana sebuah bangsa itu bisa unggul ya, bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Tapi secara spesifiknya itu adalah dia adalah suatu cara untuk meningkatkan nilai tambah. Maksudnya apa? Saya kasih contoh aja ya. Kita kan Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alam. Ya misalnya kayu ya, kayu kita sering ekspor dan udah berdekade mengekspor kayu gitu. Nah, importirnya yang mengimpor kayu dari Indonesia itu dia membuat mebel dari kayu kita. Dan mebel itu akhirnya diekspor. Yang beli orang Indonesia. Ya. Perubahan dari kayu itu menjadi mebel itu menciptakan nilai tambah. Oke. Ya, kalau kayu dijual misalnya per gelondongan itu berapa gitu, setelah jadi mebel harganya berlipat ganda kan. Nah itu penciptaan nilai tambah di situ. Nah buku ini menceritakan tentang bagaimana sih suatu bangsa itu bisa membuat atau menciptakan nilai tambah gitu. Ya. Dua caranya, yaitu melalui inovasi dan
dan kreasi. Nah, makanya invisible cycle itu adalah 2 siklus sebenarnya, yang mana siklus pertama adalah inovasi dan siklus kedua adalah kreasi. Satu berhubungan dengan teknologi, satu berhubungan dengan kreasi seni. Gitu. Nah, keduanya menciptakan nilai tambah agar supaya perekonomian sebuah bangsa bisa maju. Kira-kira begitu intinya. Dan ini ditujukan kepada generasi muda supaya mereka tuh punya passion untuk berperan memajukan negara Indonesia. Baik, terima kasih. Kalau dari Mas Agung, Mas? Ya, apa yang tadi Om Chandra sampaikan sudah sangat tepat ya. Saya pribadi khususnya di industri kreatif itu sangat relevan ya teman-teman. Kalau Om Chandra kan dari musik ya, saya penulis ya. Jadi saya merasa kreasi itu sangat penting ya, khususnya sekarang ya, eranya gig ekonomi ya. Kayak bulan kemarin saya diundang salah satu podcast terkenal gitu, ngomongin juga peluang dari gig ekonomi. Kenapa? Karena lebih dari 50% ya angkatan pekerja Indonesia itu bergerak dalam sektor informal. Apalagi belakangan gitu ya, banyak teman-teman yang kena layoff gitu ya. Bahkan teman-teman Gen Z banyak yang mohon maaf ya itu masa tunggu kerjanya itu cukup lama ya untuk mendapatkan first time full time job gitu ya. Dan oleh karena itu gig ekonomi ini banyak ditopang oleh para gitu ya gig workers ya, para knowledge worker di bidang kreatif termasuk saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin bergerak dalam bidang engineering gitu ya, atau mungkin yang suka berinovasi, ya dia bergerak dalam inovasi. Kami pekerja kreatif di bidang kreasi gitu. Dan itu sangat menopang perekonomian. Dan baru belakangan ini juga selama sebulan terakhir saya membentuk komunitas namanya Indonesia Freelancer Club. Dan tak disangka-sangka sekarang kurang dari 1 bulan jumlah membernya itu lebih dari 5.000 orang dari seluruh Indonesia. Keren banget. Thank you untuk Mas Agung. Saya punya pertanyaan. Tadi kan sempat dibahas tentang inovasi dan juga kreasi. Nah, khususnya ini untuk teman-teman anak-anak muda, kita kan juga kadang masih bingung, kadang juga masih belum punya mungkin contoh yang relevan atau contoh yang konkretnya tuh kalau kita mau berinovasi tuh gimana. Dan seringkali inovasi dan kreasi itu gagal. Nah, di era yang sekarang tadi sudah disebutkan sama Om dan juga Mas, kira-kira gimana sih supaya suatu inovasi atau kreasi itu bisa benar-benar berhasil dalam tanda kutip diterima? Ya, memang buku ini gini, buku ini kan menceritakan tentang siklus ya. Siklus itu digambarkan dalam buku ini ada prosesnya, ada pentahapannya ya. Pentahapan itu sirkuler gitu ya. Dimulai dengan tadi pertanyaannya adalah bahwa gimana sih supaya anak muda ini bisa ya berinovasi. Pertama-tama dalami dulu, mengadakan riset dulu, kita pelajari dulu ya. Kalau kita ingin membuat sesuatu gitu ya, kita harus dalami dulu gitu ya, dalami dulu sehingga kita memiliki konsep ide untuk menawarkan satu value proposal. Jadi kita punya ide untuk menciptakan nilai ya yang sudah kita dalami, kita riset, kita temukan sesuatu yang kita rasa ini perlu nih buat kita buat untuk masyarakat ya. Setelah kita memiliki ide itu, kita wujudkan dalam contoh prototyping gitu. Nah, kemudian tentu masuk pelindungan hakinya ya. Jadi pelindungan haki itu penting karena kalau misalnya nanti dipasarkan tidak ada pelindungan hakinya, apakah itu paten, apakah itu merek, ya dibajak orang, ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan pelindungan, kita mencari peluang bisnisnya, ya, model bisnisnya. Apakah kita membuat startup, ya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, atau kita jual lisensi melalui lisensi gitu ke orang lain. Dan orang lain dari produksi kita dapat royalti aja gitu, atau dibeli secara utuh. Begitu udah selesai, baru pemasaran masuk ke pasar. Nah, ada produk-produk yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil, sebagian keuntungannya dipakai untuk mengadakan riset lagi. Di riset, pelindungan, bisnis model, pemasaran, ini suatu siklus. Makanya namanya invisible cycle. Nggak kelihatan sebenarnya, tapi terjadi penciptaan nilai tambah tadi gitu. Dan ini ya resep dari negara maju. Bukannya di Indonesia itu nggak ada siklus ini, nggak.
Ada memang, cuman kalah besar sama siklus di luar negeri yang lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif. Ada penegakan hukum kalau paten kita, merek kita dibajak. Iya, betul. Ya, jadi siklus ini kita harus terus perbaiki. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita harus pertama dalami dulu, kita riset dulu. Oh, mungkin itu juga kalau saya boleh ambil insight sedikit ya Om ya. Mungkin itu juga yang membuat Jepang begitu banyak inovasi Ya. Om ya. Kayak dia punya alat-alat aneh itu dan alat-alat unik yang mungkin kita nggak bisa temuin di sini Iya. gitu ya. Betul, itu contoh yang bagus. Jadi Jepang tuh gini, Jepang itu juga meriset awalnya, bahkan dia meniru. Ya, waktu zaman saya ya masih mahasiswa gitu ya, itu dulu ada namanya mobil Honda Civic. Nggak tahu apa tahu apa nggak nih? Tahu. Honda Civic. Iya. Nah itu meniru Mini Cooper-nya Inggris. Ah, Tapi diperbaikin, dimodifikasi, pokoknya diciptakan nilai tambah ya. Oh, lebih gesit mobilnya ya, terus lebih ringan ya sehingga laku. Nah itu proses tadi. Dia si orang Jepang mau riset ke Inggris, dia tiru, tentunya ada pelindungan hakinya, patennya, pemasarannya gitu. Jadi memang betul seperti Jepang itu memang ulet sekali gitu. Mereka meniru dulu, meriset dulu, akhirnya muncul dengan produk yang lebih baik lagi. Sekarang eranya Cina nih, sekarang Iya. Cina juga begitu, dia pasti mempelajari mobil-mobilnya Jepang kan, dia modifikasi, dia buat mobil listrik, ya harganya lebih murah dari Jepang. Iya. Wah itu kan ini lagi tantangan lagi. Jadi gitu terus berproses, terus berinovasi, terus riset terus gitu. Ini juga kerasa sih Om di industri musik khususnya ya. Terutama untuk mungkin di level kita ya yang equipment musik kan mahal-mahal Om ya. Dan katanya tadi Om sempat mention di Cina itu sekarang bermunculan brand-brand Cina yang harganya itu mungkin di bawah setengahnya Om. Tapi kualitasnya bisa diadu gitu. Mungkin itu ya Om salah satu. Itu satu, memang ada aspek marketingnya, promosinya. Kadang-kadang memang gini, untuk merebut pasar itu banting harga dulu Oh. supaya dia masuk ke pasar gitu. Begitu masuk ke pasar dan konsumen udah seneng, pelan-pelan dia naikin harganya. Gitu. Jadi untuk masuk ke pasar dia banting harga. Cara lain adalah mereka membeli pabrik yang udah ada. Jadi misalnya India gitu, ya, mereka membeli pabrik mobil Inggris agar supaya networknya, distribusinya itu mereka nggak perlu dari nol karena sudah dimiliki oleh pabrik yang dari Inggris itu. Jadi mereka beli itu strategi namanya. Gitu. Kebetulan dengan background aku yang saat ini sebagai mahasiswa aktif di ekonomi juga, memang invisible cycle ini ternyata dari tokoh ekonom juga ya yang populer di Inggris, Adam Smith. Dia di situ bilang bahwa invisible hand itu di mana market itu secara otomatis akan jalan marketnya gitu, secara bahasa ekonominya. Nah, pertanyaan aku mungkin lebih ke arah jika cycle ini terus berputar, gitu ya Om ya. Ada apakah cycle ini hanya apply to industri musik dan ekonomi itu sendiri, atau mungkin cycle ini bisa dilihat secara lebih kecil secara mikro, misalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ya. Nah, kalau misalkan itu ada, boleh nggak Om contohkan yang? Iya, betul. Jadi memang Adam Smith itu memang menggagas istilah invisible hand, ya. Adam Smith menganggap bahwa setiap manusia itu berlaku rasional, ya, bagaimana menggunakan faktor produksi secara rasional dan ada keuntungan, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita ketahui bahwa kadang-kadang manusia bertindak tidak rasional, ada emosionalnya. Makanya invisible hand itu suatu konsep memang yang sempat populer. Nah, memang saya memplesetkan sedikit ya, nah, dari invisible hand menjadi invisible cycles, ya. Karena ya memang ini suatu siklus yang tidak kasat mata sebenarnya, nggak kelihatan kita sehari-hari. Ya begini, pertanyaan menarik. Bagaimana secara mikro ini kaitannya dengan siklus itu? Nah, kalau dilihat
cover buku itu kan sebenarnya sepasang siklus itu perumpamannya ada sepeda kan. Sepeda yang tidak kasat mata gitu, di mana ya sepeda itu bergerak maju dengan dua roda itu, dua siklus tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya di situ ada gambar di mana setiap roda itu ada jari-jarinya. Oh. Ada, ya kan? Kalau sebuah roda itu kan ada jari-jari itu. Nah, disitulah sebenarnya peran dari semua profesi yang membentuk siklus tadi. Apakah itu ahli hukum, apakah itu ahli ekonomi, apakah itu ahli marketing. Sehingga kalau setiap jari-jari itu kokoh, maka roda itu akan berputar secara lancar dan lebih cepat. Nah, tantangan kita di Indonesia ini, ya setiap jari-jari itu harus kita perbaiki dan kita perkuat dan kita harus supaya roda itu lebih efisien. Kita kalah efisien sama bangsa lain. Terus terang aja. Ya. Ada istilah ekonomi yang namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio, yang kira-kira maknanya adalah berapa input yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output. Berapa peralatan lah yang kita butuhkan atau bahan baku yang kita butuhkan untuk mengeluarkan satu output. Berarti semacam investment gitu. Ya. Nah, di Indonesia ini untuk menghasilkan satu unit itu diperlukan 6 elemen. Kalau di negara barat itu cukup dengan 3 elemen keluar satu output. Dan ini menandakan efisiensi dari cara kerja gitu. Nah, inilah yang makanya Indonesia ini ketinggalan. Kira-kira kita belum efisien ya, dari segi logistik, efisiensi, manajemen, maraknya korupsi, regulasi yang tumpang tindih. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, secara mikro ini terus harus diperbaiki Indonesia ini. Nah, inilah generasi Gen Z. mereka beliau-beliau inilah yang akan menggantikan saya agar supaya roda ini setiap jari-jari itu, sehingga setiap profesi apapun itu akan berperan di dalam siklus itu. Nah, itu menjawab secara komprehensif tadi pertanyaan. Sebenarnya persoalannya adalah bagaimana masing-masing profesi ini untuk komitmen sebetulnya kan. Iya, betul. Dan mungkin mengharmonisasi kali ya. Betul, antara karena setiap ini. kalau yang aku lihat juga Om di buku itu ya, yang di buku Invisible Cycles, at the end of the day yang kita lakukan adalah akan terstruktur by system. Tapi itu bisa menjadi sistem ketika jari-jari dari masing-masing roda tadi itu komit. Nah, untuk komit itu, karena balik lagi backgroundku hukum, pernah ada pepatah dulu Om. Pepatah di dunia hukum adalah kalau ada regulasi yang buruk, tapi penegak hukumnya baik, regulasinya tetap jalan. Sebenarnya tadi Om juga udah singgung, banyak yang overlapping, tumpang tindih kan ketentuan. Regulasi kita tuh terlalu banyak Om. Terbaik kepentingan gitu. Betul. Meriah sekali ya. Regulasi kita meriah ya. betul, meriah, betul. Meriah. Cocok meriah. Saking banyaknya penegak hukum pun jadi bingung. Dia harus, walaupun sebenarnya dia nggak boleh bingung. Tapi actual yang kita lihat gitu, terlalu banyak too much profesi, terus juga jadi banyak kan undang-undang sektoral masing-masing. Undang-undang kesehatan ada sendiri, undang-undang perlindungan data pribadi ada sendiri, semua sektoral. Dari runyamnya ini, kalau aku melihat itu memang harus by person dan komitmen. Begitu juga dengan pepatah hukum yang sebelumnya aku bilang, undang-undang jelek, penegak hukum baik, hukumnya tetap berjalan Om. Tapi Mas, kalau undang-undangnya bagus, undang-undangnya apik, udah kita buat mudah, penegak hukum yang nggak mau jalanin ya zero. Jadi kan sebenarnya persoalan utama adalah di kita nih, personnya, mau kita geser ke hukum atau mau kita bawa ke sehari-hari yang kayak Odi bilang. Mungkin kalau dari Mas dan Om ada nggak
insight yang bisa hit gitu, ngehit kita kalau why kita tuh harus komitmen gitu. Kayak karena kalau misalnya di luar dari background pekerjaanku, aku Gen Z juga sebetulnya kan Om. Aku Gen Z juga sama kayak teman-teman yang lain. Kadang kita tuh cari we wondering why. Why? Kenapa kita harus ngelakuin ini? Kenapa harus kita ngelakuin ini gitu? Kita nggak bisa kayak kamu harus ngelakuin ini, tapi nggak dikasih tahu kenapa kita harus ngelakuin ini. Jadi akan lebih mudah ketika kamu harus melakukan ini karena ini, baru akan ada komitmen gitu. Nah, mungkin kalau dari Om atau Mas ada nggak yang tips and trick untuk bisa kenapa sih kita harus komitmen untuk ngebangun roda ini bersama-sama gitu? Ya. Mas Agung ada tips? Oke, tipsnya dari saya gini, kan Om Chandra tadi udah bilang kan itu kan jari-jari roda itu kan saling menguatkan ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin pemerintah gitu ya, nggak bisa nyalahin stakeholders Betul. atau siapapun. Kita harus mulai dari diri sendiri. Betul. Kalau kita mulai dari diri sendiri, otomatis nanti ada efek bola salju ya. Jadi orang akan meneladani satu sama lain. Dan tadi bilang kata mbaknya tadi hukum itu jadi salah satu penentu ya. Karena kalau misalnya nggak ada efek jerah, nggak ada punishment, nggak ada reward segala macam, ya mungkin orang akan saling menunggu nih. Kalau saling menunggu ya invisible cycle yang kita harapkan juga nggak akan terwujud Om ya. Gitu. Terwujud tapi nggak efisien aja. Nggak efisien. Lambat. Satu cycle Ngurus ini lambat, ngurus itu lambat gitu kan ya. Berarti sebenarnya bukan ngomongin terwujud atau enggak ya. Sebenarnya cycle ini memang sudah ada. Ada. Tapi gimana caranya untuk mencapai maksimalnya di mana, Iya, titiknya betul. di mana? Ya, Jadi jadi kamu bilang Indonesia tertinggal ya karena cycle-nya lama gitu. Jadi satu ngayunya tuh kayak baru mau nyampe gitu. ya banyak aja yang ngurus sesuatu di Indonesia ini karena suka gimana ya, bolak-balik ngurus ini, ngurus itu gitu. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu kali kunjungan gitu. Sesimpel gitu. Sesimpel, tapi ya itulah makanya. Jadi yang saya katakan jari-jari tadi itu nggak terbatas di swasta, tapi di pemerintahan juga. Jadi kalau anda nanti jadi pejabat, lah inilah masyarakat dengan baik gitu ya, jangan disusahin. Nah itu kadang ada quote gini Om bunyinya, kalau bisa dibuat Tuh. susah, kenapa dibuat mudah? Tuh Gitu. kan, coba sampai sejauh itu coba jadi olok-olok gitu. Itu kan sebenarnya mengolok-olok diri kita sendiri ya. Iya. Iya nggak, betul. Nah, kita harus mematahkan itu apa namanya kondisi ini. Memang nggak mudah. Perlu tadi kan pertanyaan adalah apa sih yang bisa men-trigger semua ini? Ya kembali ke tadi itu diri kita sendiri. Nah kalau saya memang ada satu ini juga, ada satu proses pemikiran yang terus mengganjal gitu ya, dan sepertinya klise gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan kalau kita naik sedikit ke ranah filosofi ya, rasa nasionalisme. Ya kalau kita bisa tanamkan atau kembalikan lah ya rasa nasionalisme itu, sebagaimana founding father kita ya. Jadi kita mikirnya tuh bagaimana peran kita untuk memajukan Kepentingan bersama. kepentingan bersama gitu ya. Ya kayak sepertinya memang terlalu filosofis gitu ya. Dan memang susah diwujudkan ya, mesti ada reformasi mental yang 2 kali periode kepresidenan nggak berhasil juga gitu kan. Pada awalnya kan presiden yang lalu mengatakan mencanangkan reformasi mental, padahal sebelumnya juga gitu, tapi nggak pernah berhasil. Nah, mungkin yang muda-muda ini lebih punya stamina, tekad untuk mewujudkan dan merasakan nasionalisme. Karena gini, simpelnya begini, kalau seorang pejabat tuh punya rasa nasionalisme, apakah dia korupsi? Tidak kan? Tidak kan? Karena kalau begitu dia mau korupsi, dia, aduh ini merugikan negara saya ini. Aduh jangan deh. Jadi kan ada jawabannya kan di situ. Iya kan? Berarti Bahwa- selama ini egoisme ya Om. Egoisme. Ya apalah, saya bukan orang sosiolog ya. Tapi secara kalau seorang punya rasa bela diri yang diingatkan tiap hari jam 10 di kantor-kantor, ada lagu Indonesia Raya, ada lagu Pada Negeri, dulu dikumenangkan, lama-lama merasuk juga lah gitu ya. Nah, kita belum sampai
istilahnya itu apa? Critical mass. Kita belum sampai ke titik critical mass. Itu harus dibangun, ya, harus dibangun oleh generasi yang baru ini, ya, sampai mencapai titik critical mass, dia akan bergerak sendiri. Tapi kita belum nih, masih jauh critical mass. Tapi harus diyakini bahwa kita harus menuju ke critical mass. Gitu. Dalam bidang buku misalnya, kan tadi kan diceritakan Mas Agung. Ya, Mas Agung ini kan lebih banyak hidupnya dari coaching, ya, membuat jadi ghostwriter gitu. Dari royaltinya kurang, bukannya kurang, alhamdulillah ya, tapi nggak bisa menunjang full. Kenapa? Pembajakan buku, ya, urusan hukum itu, ya kan? Nanti kalau kalian jadi polisi yang bener lah. Gitu. Bukannya nggak ada polisi yang bener, bukan, ada banyak. Ada banyak. Ya kan? Iya, Tapi bener, Om. pembajak masih banyak tuh. Iya. Kan urusan polisi dong, ya kan? Jadi masalahnya pembajakan tuh polisi yang jadi masalah. Nah, pembajakan. Terus lagi tadi budaya baca. Kita sekarang menghabiskan berjam-jam di TikTok. Tuh nggak ada ilmunya TikTok tuh. Bahkan itu merusak Brain rot. daya analisa kita. Mas Agung tadi bisa cerita nih. Kalau kita baca buku, itu otak kita terlatih untuk menganalisa, ya, mencerna apa yang ditulis oleh si penulis. Jadi otak kita terlatih itu untuk menganalisa gitu. Kalau TikTok, ser. Jadi tantangan buat kalian ini, Gen Z, untuk jangan terlalu lama browsing gitu, ya. Ya kembali ke tadi ya. Iya, jadi sebenarnya tuh banyak banget kalau kita balik ke Invisible Cycles ya Om. Banyak banget ide kreatif, ide inovasi yang itu sebenarnya nggak berhasil atau nggak sampai di tujuan akhir karena jari-jarinya itu yang belum kuat ya Om. Jadi mungkin jadi kayak wasted atau jadi malah nah ini menarik Om. Iya. Dengan fenomena yang lagi happening juga sekarang kan terjadinya brain drain. Ya, Kayak kan sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya bukan nggak pinter Om. Orang Indonesia itu pinter-pinter banget dan inovatif banget dan tapi mereka lebih memilih kadang berlari keluar. Dan juga malah yang baru-baru ada yang bangga dengan WNA dan segala ya, macam. anaknya jadi WNA ya. Nah itu gimana Om menurut Om? Ada benernya, ada salahnya ya. Ya salahnya kalau memang sudah mendapatkan fasilitas gitu ya dari negara, ya harusnya berbakti juga ke negara. Ya, tapi situasi kita sekarang kayak begini gitu, apa-apa susah gitu ya, kerja susah ya. Ini kembali lagi kalau saya bilang tadi ya, nasionalisme itu ya, kalau ada ya punya rasa itu nggak apa-apa, kita brain drain, ya kita keluar negeri, tapi kita juga tetap berkontribusi dari luar gitu, nggak masalah gitu. Ya, diaspora itu kan sebenarnya potensi yang besar itu. Untuk, ya, kalau kita lihat orang-orang India ya, itu kontribusinya tuh banyak terhadap Indianya gitu. Mereka jadi CEO di mana-mana. Ya, paling nggak dia kalau mencari aspri, dia cari yang India dulu. dia cari ya, orang-orang Chennai, orang di Mumbai, ya, di sana kan. Nah itu kan meningkatkan juga gitu kan. Jadi brain drain itu justru kita manfaatkan, kita secara positif sebagai natur. Gitu kan Mas Agung ya? Ya, kebetulan saya dulu beberapa tahun lalu pernah nulis buku dan riset tentang diaspora dan kata Om Chandra, India seperti itu benar. Dan India itu salah satu negara dengan tingkat diaspora tertinggi di dunia ya, selain China dan Filipina dan seterusnya. Bahkan saking India itu concern dengan diaspora, dia punya kementerian khusus untuk ngurusin diaspora. Baik itu yang masih warga negara India maupun warga negara di negara tujuan tapi punya darah India gitu. Dan kalau kita perhatikan ya kota-kota kayak Bangalore, Mumbai, Chennai itu kan sekarang banyak perusahaan teknologi ya banyak kan dibangun oleh para diaspora India yang sukses di USA, UK dan seterusnya gitu. Dan kalau kita perhatikan negara tetangga kita nih Filipina gitu ya, dia juga bahkan ya riset ya 1 di antara 10 Filipino ya atau Filipina itu merantau. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya, kebetulan saya punya keluarga sebagai migrant workers ya, itu perlindungannya sangat-sangat lemah.
Sedangkan kalau negara tetangga kita, Filipina ya, Filipino itu mereka sangat-sangat terlindungi ketika punya kasus masalah di luar, pemerintahnya gercep gitu. Sedangkan negara kita, walaupun sudah ada regulasi dan juga ada badan khusus tentang ini, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kalau kita ngomongin kayak head to head antara orang Indonesia dengan Filipino, itu sama-sama profesinya tapi Filipino jauh lebih tinggi digaji di luar ya. Contohnya apa? Kayak ART, perawat, dan seterusnya gitu. Jadi bangsa kita ya tadi, kalau menurut saya pribadi, karena saya nulis tesis tentang ini di master saya ya kita kurang planning, nggak memiliki mapping ya Pak ya. Mungkin di zamannya Soeharto ada Repelita ya Pak ya. Ya sekarang kita mungkin ada, tapi masalahnya ganti rezim, ganti kebijakan, jadi kurang berkembang. Dan kalau kita ngomongin brain drain ya seharusnya kalau kita belajar dari kayak India gitu ya atau China bahkan ya harusnya pemerintah mendukung. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia banyak sukses di luar negeri, at the end of the day mereka juga bisa berikan sesuatu yang positif nih, entah networking atau yang dan lainnya gitu ya. Dan kenyataannya Indonesia sekarang masih berkutat pada isu nasionalisme gitu. Karena sekarang ada undang-undang nih Om ya, kayak isu dui kewarganegaraan gitu ya. Karena negara kita kan memang belum ya, berbeda dengan negara lain gitu ya. Itu salah satu isu juga sih yang membuat kenapa isu brain drain ini Indonesia masih akan terus mengemuka karena tadi isu nasionalisme tadi gitu. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit, dan koreksi kalau salah ya Mas. Jadi sebenarnya nggak masalah kita itu berkarir di mana gitu ya. Yang penting tadi balik lagi kata Om, nasionalismenya ya. Jadi bukan berpusat pada diri sendiri, tapi memang semua pihak, semua jari-jari, semua aspek, semua lingkungan itu dasarnya adalah nasionalisme. Ya. Oke, kita balik lagi ke Invisible Cycle. Di sini dikatakan bahwa dalam siklus inovasi dan kreasi kita pasti bisa terapkan di semua aspek, baik dalam kesenian, dalam kreasi, bisnis. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah kapan kita harus pivot? Misalkan di dalam satu cycle itu kita mentok nih, gitu kan? Kapan kita harus pivot? Atau kapan kita harus bertahan nih? Oh, misalkan kayak kita mau nguji sesuatu, ini works nggak sih? Atau ini bakal berhasil nggak sih? Nah, itu titik baliknya, di mana titik kita harus tetap maju, memperjuangkan, atau di mana kayak kita lebih baik merenung, terus kayak kita coba pivot deh. Gimana Tom? Ya itu relatif sekali ya. Saat kapan harus kita susun kembali strategi ya. Itu masing-masing ada tahapannya dan keputusannya gitu kan. Ya misalnya Fakultas Ekonomi ODI ini gitu kan. Mungkin satu saat dia, waduh, gua nggak cocok nih ekonomi. Wah, banyak statistiknya nih, capek gua. Mungkin aja gitu kan. Tapi mungkin dalam perjalanan Odi malah, wah ini dia bidang yang saya cocok nih. Ya kan? Jadi tiap orang beda-beda. Dan memang ada ukuran kuantitatif ya, misalnya hasil ujian ya, hasilnya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ya yang penting sih networking tadi ya, kita harus terus itu. Tapi ya akhirnya kembali ke jari-jari yang saya katakan tadi ya, yaitu pejabat juga bagian dari jari-jari itu. Jadi kalau kalian misalnya jadi pejabat Bappenas gitu ya, jadi kepala Bappenas, sudah jangan tanggung-tanggung, alokasikan dana riset 2 kali lipat dari sekarang. Indonesia tuh dana riset itu kalah dibandingkan dengan Thailand, Thailand, Malaysia, Singapura. Ya mereka itu sudah di atas 1%, 1,5%, 2%. Indonesia masih 0,7. Bahkan 0,07 kan. Padahal itu yang menentukan inovasi. Padahal itu yang menjadi dorongan untuk start kan, siklus tadi kan. Kalau dana risetnya sedikit, bensinnya habis di jalan. Kurang Makanya bensin. lama Gitu kan, kehabisan bensin. Belum lagi kehidupan para periset. Ya, terus juga dosen-dosen ini yang saya dengar sih mereka itu dibebani banyak sekali oleh hal-hal administratif. Jadi kalau kalian jadi satu saat jadi Menteri Pendidikan itu permudahlah itu administrasi beban-beban administratif para dosen-dosen ya, dan juga memberikan insentif kepada para periset. Tapi ini juga nggak berdiri sendiri.
ya kita harus punya tadi itu rencana jangka panjang, ya apa yang mau jadi prioritas negara ini. Gitu. Kita punya, Pak Prabowo juga punya 8 prioritas, gitu kan? Ya udah fokus gitu, kita harus fokus gitu ya ke suatu hal gitu. Itulah yang memperkuat jari-jari tadi supaya siklusnya bisa lebih baik. Tapi sebenarnya sih Om, aku sepakat, tapi aku hanya ingin menambahkan aja. Sebetulnya kan kalau persoalan dana riset itu ya, yang membutuhkan dana itu kan biasanya keilmuan-keilmuan yang berbasis saintek. Sedangkan kalau keilmuan-keilmuan yang berbasis sosum sebetulnya tidak begitu besar, tidak begitu banyak. Contohnya kayak Fakultas Hukum misalnya. Ini akan berkorelasi juga sama pernyataannya Mas tadi, bahwa memang perlu ada kesadaran Om dari kita, dari kita bertiga lah di sini. Aku pribadi itu Om, kebetulan aku suka menulis. Kebetulan juga beberapa kali tulisanku terbit di jurnal, di hukum online, di beberapa media, di media massa juga. Karena sesimpel saya mau aja Om, nggak ada benefit di sana. Jadi ini bisa jadi insight juga sebetulnya buat teman-teman semua, tidak untuk menggurui, cuman persoalan sepanjang masih di sosial hukum ya, maksudnya masih di bidang sosum bukan saintek, sebenarnya kita bisa kok melakukan riset-riset juga yang bisa kita tuangkan dalam artikel ilmiah, jurnal ilmiah, media massa, koran. Dan kita tuh sekarang tuh banyak kerja kolaboratif biasanya. Misalnya kita mengajukan, aku pribadi misalnya Om, aku ajukan ke salah satu lembaga NGO, saya mau penelitian di sini, apakah boleh? Memang itu akan pakai kos pribadi sebetulnya. Tapi at the end of the day, yang akan merasakan dari hasil tulisan kita ya kita duluan sebetulnya. Jadi why not to start gitu loh. Ya udah mulai aja. Kita jadi nggak usah harus menunggu itu sih sebetulnya. Ya tadi Mas Agus juga bilang kan dari diri kita sendiri ya. Betul. Itu kalau sudah ada passion gitu ya, diterusin aja gitu kan, ditekuni terus gitu. Betul. Tapi berarti bensin utama sehingga cycle ini itu berputarnya bisa lebih efisien. Untuk memulai itu berarti benar-benar di riset ya Om harusnya ya? Atau sebelum riset ada pendidikan? Atau sebelum Oh itu iya dong, iya tentu ya. Jadi memang faktor-faktor pendidikan ya, guru, kesejahteraan itu semua bagian dari jari-jari tadi gitu. Betul. Kan. Semuanya ini membentuk roda tadi biar maju gitu. Karena berarti terlalu kompleks ya Om ya jadinya, karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini yang terus-terusan cycle-nya berputar ini, berarti kan tadi dari riset itu pasti basicnya harus ada pendidikan orang dulu. Pendidikan juga harus ada yang menghantarkan pendidikannya, ilmunya, yaitu guru-guru. Guru-guru pun harus dipikirkan juga kesejahteraannya. Gimana cara membuat gurunya sejahtera, ekonomi Indonesia bagaimana. Nah, kalau dari situ aku mikirnya ini sebagai loop Om jadinya. Loop, ya. Dimana loop ini jadinya sebenarnya ada kayak semacam virus yang masuk ke loop tersebut, sehingga virus ini jadi ikut ke dalam loop tersebut. Jadi di setiap jari-jari roda tadi udah mulai terinfeksi nih. Nah, aku mikirin disinfektan apa yang cocok dimasukin ke loop ini sehingga setidaknya meminimalisir adanya si infeksi-infeksi ini. Gitu. Iya, sekarang saya kasih ini pertanyaan gitu ya. Kalian sehari-hari lihat ada taksi warnanya hijau nggak? Taksi. Iya. Iya. Pernah meneliti nggak itu dari mana? Ya. Kok bisa demikian? Pernah mikir nggak itu? Oh, saya sih mikir gitu ya. Saya lihat. Ini unik juga ya. Terus ada tulisan huruf V gitu ya. V. Saya telusuri lagi. Oh, bukan Vietnam. Betul. Bukan Vietnam. Mobilnya produksi Vietnam. Ya. Berusaha di luar Vietnam, di Indonesia gitu ya. Saya pikir-pikir, waduh, sialan nih. 1-0 nih buat Vietnam kalau bola. Apa nggak merasa tertantang? Sialan. Nggak bisa tertantang gitu. Kok kita nggak bisa sih? Ada nggak bluebird di Ho Chi Minh?
Dan supaya diketahui, saya coba riset, mobilnya buatan Vietnam dan perusahaan pabrik itulah yang juga merintis usaha taksi di Indonesia. Luar biasa strateginya. Ya, dia udah produksi mobil, dia udah mikirin gimana masarnya, caranya bikin armada taksi di Indonesia. Gimana, masa tertantang nggak kalau saya cerita begini? Nah, itu virusnya. Betul. Bahwa, aduh, kita kalah nih, jangan sampai ya negara kita kalah. Nah, ini timbul rasa nasionalisme tadi saya bilang. Gitu. Kalau pandangan saya begitu, ya mungkin saya nggak. Berarti nggak untuk benar juga. bisa ada pertahanan paling awal itu sebenarnya selain tadi pendidikan, sekolah, guru dan lain, rasa nasionalisme Iya. dulu juga ya. Dan sekarang saya juga pertanyaan lagi nih ya, bahwa yang namanya siklus tadi itu nggak mustahil berhasil. Buktinya Jepang maju, Yes. Korea maju, Amerika maju, Eropa maju, karena invisible cycle mereka jalan. Jadi nggak mustahil. Dan itu resepnya justru. Saya jadi inget ini Om, kenapa Jepang ketika di bom atom yang pertama kali dicari guru, itu kan tadi relate dengan yang disampaikan Odi, betul. pendidikan. Betul. Nah kalau Indonesia di bom atom yang pertama kali dicari apa sih? Indomie. Bercanda ya? Iya itu jadi relate banget sih dengan pernyataannya Odi tadi. Adanya loop kan. Jadi untuk kita bisa menjalankan cycle ini adanya loop juga yang menghantui dan memvirusi jari-jari itu. Dimana kalau kita tarik, oh masalahnya di sini. Tapi root cause-nya lagi kita tarik lagi masalahnya di sini sampai berujung tadi ke pendidikan. Makanya tadi ketika bom atom dijatuhkan di Jepang yang pertama kali dicari sama dia guru. Ya, betul, itu betul. Saya juga pernah dengar cerita ini. Jadi waktu itu bom atom terjadi ya, yang si kaisarnya itu menanyakan kepada stafnya berapa banyak guru yang masih ada. Saya pernah dengar cerita ini juga. Luar biasa itu, ya kan? Sebab dia tahu kunci kemajuan adalah di pendidikan. Gitu. Makanya kalau nanti jadi menteri pendidikan ya Odi ya, Amin. ya, pikirin guru, pikirin dana riset. Makanya buku ini kita memang tujukan buat generasi muda. Makanya kita kan suka jalan-jalan ke SMA, diundang ke SMA untuk memberikan pemahaman juga. Dan dalam salah satu momen kita ketemu anak-anak itu, adik-adik SMA itu, kita tanya, kalian mau jadi apa kalau sudah lulus SMA, nanti lulus? Kayaknya sukar jawabannya itu. Mereka belum tahu mau jadi apa gitu. Kita pancing gitu kan, mau jadi guru. Ya, paling 1-2 gitu. 50 anak-anak, 50. Itu satu kelas lah gitu, satu aula gitu, 50-60. Ada yang mau jadi insinyur nggak? Jarang yang... Ada yang mau jadi dokter, ada juga gitu kan. Saya pikir kebanyakan mau jadi apa sih gitu kan ya. Terus saya pancing aja. Ada yang mau jadi presiden nggak? Banyak yang angkat tangan. Waduh, celaka ini. Semua mau jadi presiden, nggak mau jadi anak buah. Ada yang mau jadi YouTuber. Wah, semua. Coba. Jadi kalau kita nggak waspada, ya, ini adik-adik kita nggak ada yang mau jadi insinyur. Padahal siklus inovasi itu Di insinyur. pemain-pemain itu insinyur semua, eksakta semua. Eksakta semua. Iya kan? Nah, kita butuh sarjana sosial, hukum, sosiologi, butuh. Tapi kita juga butuh ini. Gitu. Ya, yang mana Indonesia kurang gitu. Nah, makanya buku ini mencoba untuk membuka wawasan adik-adik kita gitu. Mumpung masih muda ya, dari sekarang lah. Makanya taksi hijau tadi itu datang karena kurangnya itu ya. Kurangnya Nasionalisme tadi, masalah kita jangan sampai kalah. Bola aja kita mencak-mencak, salah nih. Kawan. Masa ekonomi kita tutup mata? Ya nggak? Tapi Saya sebenarnya- mau jadi konsumen terus. Kalau kita ingin mempelajari dari negara-negara yang sudah maju ya, mungkin sebagai indikator negara majunya mungkin dari ekonominya, atau mungkin kesejahteraan masyarakatnya, dan lain-lain. Yang aku lihat juga memang, kenapa tadi aku setuju banget dengan nasionalisme, yang paling penting untuk dibenarkan terlebih dahulu, mental nasionalismenya, itu karena aku memang melihat sebenarnya walaupun
pemimpin-pemimpin di luar sana itu berbeda-beda cara mengelola sebuah negaranya, tapi sebenarnya mereka itu nasionalismenya tinggi sekali, gitu. Walaupun memang ada beberapa yang mungkin beralasan nasionalisme untuk kepentingan sendiri dan lain-lain, tapi mungkin aku merasa bahwa nasionalisme ini bisa menggerus kepentingan-kepentingan pribadi ini, yang karena ujung-ujungnya memang untuk beberapa orang-orang saja gitu yang diuntungkan kalau memang masih mementingkan kepribadian sendiri. Walaupun aku sebagai manusia merasa aku sendiri secara personal pastinya punya kepentingan. Aku kayaknya nggak mungkin bisa terlepas dari itu. Kehidupan aku sehari-hari dari mulai yang primer, sekunder, tersier sampai terus-terusan gitu ya. Aku ngerasa memang pasti ada kepentingan gitu. Nah mungkin berarti kalau memang nasionalisme di jawabannya gimana nih Om action plan-nya nih untuk negara ini biar nasionalismenya tinggi gitu. Ya. Kalau pandangan saya ini pandangan saya, perspektif saya gitu ya. Nanti Mas Agung juga punya perspektif lainnya. Selama kita itu apapun profesinya, mengerjakan profesi dengan baik dan benar dan betul, itu sudah kontribusi banyak. Mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi insinyur, kita kerjakan sebaik mungkin profesi kita. Itu sudah menjadi jari-jari yang berkontribusi terhadap. Kita nggak usah bicara terlalu jauh nasionalisme, itu kan agak abstrak ya. Betul. Dan juga kayaknya klise gitu ya. Tapi sebenarnya nggak klise harusnya gitu ya. Tapi dalam skala pribadi tadi ya, kepentingan pribadi memang harus ada ya. Tapi juga kepentingan pribadi yang bernuansa profesional. Kalau kita kuasai bidang kita, apakah musik ya, ataupun apapun hukum gitu ya, kalau kita kerjakan dengan betul, baik, dan kita menjago di situ, itu sudah berkontribusi di dalam siklus tadi, karena jari-jari tadi kuat gitu. Yang sekarang kan sepertinya kan orang nggak serius gitu ya menekuni profesinya, ya, karena mungkin berbagai distraction. Ya. Tapi kalau kita ya itu juga pelajaran agama ya, kita beribadah kan harus betul-betul mengerjakan segala pun apapun dengan baik, betul dan benar kan, dan itu meningkatkan nilai ibadah kita kan, nah, yang mana di mata pencipta itulah yang diharapkan sebagai hamba Allah gitu kan. Jadi itu aja patokannya. Mau jadi ekonom yang hebat dong gitu. jadi musisi yang hebat. Amin. Jadi hukum yang hebat gitu ya. Ya memang tantangannya, realitanya sih besar ya, karena budaya X factor itu susah ditembus ya. Tapi tadi saya bicara soal critical mass tadi kan, ya. Ini kita belum sampai critical mass sehingga looping tadi itu akan mencapai point of no return, ya. Nanti akan berjalan dengan sendiri gitu. Jadi sekarang tantangan kita, perjuangan kita adalah bagaimana kita berkontribusi menuju ke critical mass tadi, di mana semua orang waduh sadar gitu ya bahwa kita kalah nih sama bangsa lain gitu kan. Kalau misalnya kita kan Gen Z tuh biasanya di perusahaan atau di lingkungan kerja kita tuh kita biasanya paling muda gitu. Kita punya kesadaran itu, kita punya ada gerakannya yang pengen berubah, tapi lingkungan kita tuh yang di atas kita kadang ada yang ngehambat atau udahlah ngapain sih kayak gitu. Nah, Ya, itu realitanya memang. Ya, memang itu realitanya disitulah tantangannya ya. Itulah memang perjuangannya gitu ya. Nggak mudah menghadapi realita lapangan gitu ya. Kita mau mencapai di Jakarta di satu tempatnya 2 jam, udah capek duluan, boro-boro berprestasi. Makanya nanti kalau jadi petugas lalu lintas yang betul. Jangan kalau ada tempat di mana tidak boleh belok kanan, jangan belok kanan. Kalau ada arusnya ke sana, jangan melawan arus gitu ya. Disiplin ya gitu ya. Jadi kembali ke diri sendiri tadi. Bacalah buku-buku beliau ini. Banyak ininya, motivasinya. Udah 50 lebih loh, 50 lebih ya? Udah 100-an sih. Tuh, lihat tuh, coba. Sama. Itu kenapa begitu? Karena menekuni dan bakatnya udah ketemu di situ. Ini contoh. Dan kalau saya hubungkan ya, kebetulan saya kemarin bertemu dengan seorang diaspora Indonesia di Singapura ya. Kita lihat nih, kenapa sih banyak pemikir ya
thought leader ya di Indonesia itu belum bergaung di tingkat internasional ya. Kalau kita ngomongin tentang buku atau karya, mungkin kita sudah sangat fasih ya menyebutkan nama-nama penulis top dunia, entah dari China, dari USA. Kalau kita ngomongin Asia deh, mungkin China, India ya, sudah mulai leading ya. Tapi kenapa Indonesia dengan 280 juta lebih kurang sekali yang karya-karyanya bisa tembus pasar internasional gitu ya. Nah, salah satu hasil dari diskusi saya dengan si X ini adalah ya tadi kita mungkin pertama cepat berpuas diri Om ya. Pertama, kedua mungkin bisa jadi kita pernah dijajah oleh bangsa lain, walaupun itu bukan excuse ya. Akhirnya apa? Karena kita merasa inferior gitu. Padahal kita punya semua loh untuk bisa compete dengan negara lain gitu. Tapi karena juga kita terlalu looking inside ya, nggak outside ya, karena kita mau negara besar, pasar besar ya. Jadi alih-alih kita pengen menaikkan standar ya, kita berpuas diri di dalam negeri gitu. Name itulah di bidang apapun, berapa sih persentase orang Indonesia yang mungkin bisa tembus kancah global, entah itu musik, entah itu arts, penulis gitu ya, atau bidang lain gitu. Ya itu kuncinya adalah menurut saya pribadi ya harus dimulai dari diri sendiri dan kita harus menaikkan standar sih. Karena kalau kita ngomongin zona nyaman ya kita nggak akan pernah berubah. Kalaupun berubah kita juga nggak akan eksponensial gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus menaikkan standar dan kita harus nyadar bahwa dunia luar itu luas loh. Sebisa mungkin kita harus membantu ya membuat narasi tentang Indonesia itu ya, kalau saya mengutip pendapat Pak Gita Wirjawan ya, kita kurang storyteller, kita kurang narator ya teman-teman semuanya. Maka itu kenapa saya selama ini menekuni buku, karena saya percaya bahwasanya buku itu bisa mengubah dunia. Dan saya pribadi khususnya pernah di titik ketika dulu quarter life crisis yang bisa membuat saya berubah karena buku ya. Saya tetap ke psikolog, saya pernah ke life coach, ke hipnoterapis, ke psikiater gitu ya, tapi yang membuat saya berubah buku. Makanya ketika saya keluar dari jeratan quarter life crisis ya saya pengen bersumpah ke diri sendiri ya. Saya pengen mendedikasikan sisa hidup saya gitu ya untuk kemajuan literasi Indonesia kayak. Dan sebagai lulusan hubungan internasional ya, saya punya misi ya untuk menduniakan Indonesia dan mendonesiakan dunia ya dengan karya-karya yang memang sesuai passion saya kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kuncinya adalah dari diri sendiri. Menarik. Thank you Mas untuk insight-nya. Nah, gimana kita tetap konsisten di era distraksi ini yang banyak banget gig ekonomi. Tadi kan sebenarnya kita sekarang bisa ngapain aja kan, bisa melakukan bahkan lebih dari satu hal. Tapi bagaimana kita bisa tetap dengan konsisten dengan semua itu gitu. Dan juga tetap semacam menjaga puls supaya tetap on track gitu. Itu yang pertama. Sama proses membangun bisnis itu kan atau membangun karir di awal itu kan juga challenge-nya besar banget dan bersamaan dengan ratusan atau ribuan orang. Gimana kita bisa outstanding dan juga di saat kita mulai semuanya gitu. Oke, mungkin berdasarkan dari pengalaman pribadi ya. Jadi saya tuh lulus kuliah 2012. Dan 2012 sampai 2018 saya berada dalam fase yang mengerikan namanya quarter life crisis. Di masa itu saya luar biasa galau ya karena merasa di persimpangan jalan ya. Karena ya persimpangan jalan itu banyak pilihan sih. Mana sih? Apakah langsung ambil MBA atau married dulu atau pindah industri, pindah profesi. Nah, yang saya lakukan ketika saya lagi burn out, saya career break ya selama setahun dalam misi sabbatical untuk mencari tahu jawaban who am I dan untuk mencari jawaban apa sih happiness and success and fulfillment versi saya gitu. Nah, benang barangnya adalah menjawab tadi pertanyaan pertama, biar kita konsisten dan persisten, kita harus mulai dari diri sendiri, mengenal diri sendiri. Karena kalau saya mengutip pendapatnya Sensei ya, Sensei itu pakai filsuf dari Tiongkok ya, kalau saya konteksnya di bidang ini gitu ya, kalau kita sudah mengenal diri sendiri gitu, itu paling tidak 50% kemenangan sudah di tangan. Kalau itu Sensei kan konsepnya perang ya. Kalau di konteks bisnis maupun karir sama sih. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri ya, life calling kita, passion kita, purpose kita, bakat kita, minat kita gitu ya. 50% berikutnya tinggal kita berupaya ikhtiar dan ada faktor luck. Ya, tapi tetap kita nggak boleh nunggu secara pasif menunggu luck dong. Kita harus mulai dari 50% yang pertama apa? Mengenal diri sendiri.
kita mau jadi apa sih, pengen dikenal sebagai apa. Kebetulan banget bulan kemarin ya, lebih tepatnya Januari, buku saya dengan rekan saya Pak Wahyu itu terbit di Gramedia, judulnya Life is Worth Living. Buku ini tentang membantu teman-teman semuanya untuk mengenali lah purpose kita apa. Karena setiap orang itu terlahir unik, teman-teman. Bahkan sepasang bayi atau orang kembar itu tetap ada perbedaan. Jadi kuncinya adalah mengenal diri sendiri. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri, selebihnya itu aman. Tapi memang pertanyaan simpel ini nggak mudah untuk menemukan jawaban. Saya pribadi butuh 30 tahun untuk menemukan jawaban why. Nah, kalau mungkin saya boleh kasih saran bagi teman-teman yang mungkin masih galau di masa-masa 20-an atau 30-an awal, jadi jawaban simpelnya adalah kalau bisa nih teman-teman sukses dalam bidang apapun, kalau misalkan Tuhan sudah garanti teman sukses, teman-teman itu pengen jadi hero dalam bidang apa? Karena kita nggak mungkin dong bisa jadi ahli atau pakar semua hal. Let's say teman-teman pengen jadi ekonom, ya udah mungkin ekonom. Kalau teman-teman mungkin passionnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan, ya mungkin bisa trainer, jadi guru, jadi coach. Kalau mungkin teman-teman pengen membenahi hukum Indonesia yang ruwet, ya jadi lawyer mungkin dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu nih pengen jadi hero atau pahlawan dalam bidang apa gitu. Itu kuncinya. Iya, betul. Jadi memang kita harus betul-betul mengenali diri kita ya, di mana strong point kita ya, di mana weakness kita ya. Memang kalau weakness itu memang dengan latihan akhirnya bisa strong juga gitu ya. Jadi akhirnya mengerucut kepada di mana passion kita gitu ya. Mungkin di antara berlima ini ya hanya Mas Pandu yang menemukan dirinya bisa menjadi pemandu yang efektif. Mungkin kita di antara berlima ini nggak bisa seperti dia. Iya, betul. Karena dia sudah menemukan dirinya gitu kan. Iya, betul. Betul. Nah, jadi akhirnya kita mesti punya barometer ya. Kita jago di mana sih, passionnya di mana gitu kan. Ya misalnya saya pertama-tama belajar gitar sih. Tapi akhirnya saya beralih ke piano. Karena saya menemukan passion saya itu lebih cocok di piano. Menarik kalau misalnya saya tanya sama musisi di orkestra gitu ya. Kamu kenapa milih cello sih? Kamu kenapa milih flute sih? Itu macam-macam jawabannya. Masing-masing pemain musik itu sudah menemukan dirinya gitu bahwa saya lebih cocok sama cello karena saya suka ngerangkul. Cello kan ya. Kalau yang flute dan lagi kan dia pemikirannya saya yang simple aja lah. Kemana-mana praktis bawa flute gampang gitu. Jadi orangnya memang praktis gitu misalnya. Jadi kita harus mengenal diri kita dan menemukan passion tadi. Dari situ kita tadi kan ceritanya kan 1 tahun sabbatical kan mencari jati diri gitu. Jadi akhirnya ya diri kita harus menemukan di mana kita punya strong point. Kita suka baca, kita suka regulasi, jadilah sarjana hukum. Ya, karena passionnya bahasa Alsa di situ gitu kan, ya, kita harus menemukannya gitu. Jadi content creator, jadilah kau yang benar, cari konten-konten yang unik gitu kan, yang punya manfaat buat orang banyak gitu. Jadi menemukan diri sendiri. Terima kasih Om. Satu hal yang menarik sebetulnya ya dari buku Invisible ini, akhirnya red line-nya tuh yang aku sendiri pribadi dapat adalah memang kita perlu untuk melakukan yang terbaik dalam bidang apapun. Iya, ketika Mas Pandu mungkin coaching atau saya misalnya jadi advokat, ya lakukan yang sebaik-baiknya. Karena ternyata ketika kita melakukan yang sebaik-baiknya dan kita nggak sadar kalau kita melakukan yang baik, itu ternyata ada efeknya, ada dampaknya gitu. Jadi mungkin itu ilmu baru juga Om dan Mas, makasih sharingnya karena selama ini kan kita anggap sepele aja sebetulnya. Kayak saya pribadi, mengerjakan yang terbaik karena tahu it's just my responsibility gitu. Tapi nggak pernah mikir kalau itu akan ada dampaknya sebetulnya. Nah ternyata dari diskusi ini tercerahkanlah bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, yang padahal itu tujuannya untuk diri kita sendiri atau untuk kantor, ternyata itu bisa berdampak juga untuk sistem, the whole system yang disebut dengan invisible cycles. Gitu. Ya memang setelah kita diskusi, kita tutup podcast ini, nanti kita kembali ke rumah masing-masing,
besok kita kerja lagi, ketemu lagi tantangan-tantangan realita depan kita. Betul banget. Gak apa-apa, itu bagian mumpung masih muda ya hadapin aja. Memang jangan sampai larut aja gitu ya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ya atasan kita nggak memberikan pencerahan nih, gitu, mentok terus gitu. Ya mungkin udah saatnya pindah kerja gitu kan ya. Kalau kita udah mentok sih. Dan jangan khawatir ya, karena ada orang-orang lain nanti akan muncul dalam kehidupan Anda ini yang akan membukakan pintu kesempatan. Pas kesempatan itu di depan mata, pergunakan sebaik-baiknya. Saya pun begitu. Dalam karir sebagai musisi, ada aja orang-orang yang membukakan pintu buat saya. Saya sebutkan Jack Lesmana, ya, ayahnya siapa? Indra Lesmana. Beliaulah yang membukakan pintu saya untuk manggung, ya, karena beliau yang memberikan kesempatan. Nah itu kan sudah ada sosok yang muncul dalam kehidupan saya yang membuat saya bisa konser. Ada yang namanya Guru Soekarno Putra, ya, beliaulah yang membuka pintu saya untuk saya bisa membuat karya orkestra, karena beliau memberikan kesempatan saya untuk membuat aransemen orkestra di pergelarannya Guru Soekarno Putra pada saat itu. Berangkatlah saya ke Tokyo. Kalau nggak beliau yang buka pintu, saya nggak pernah ke Tokyo tuh. Nah jadi percayalah, nanti tiba-tiba aja ada pintu-pintu yang terbuka, dan manfaatkanlah peluang-peluang itu. Selain ya tadi kerja keras ya, passion, itu kayak gitu. Invisible Cycle. Luar biasa banget nih, Invisible Cycle. Gimana Odi sama ini masih ada mau lagi? Udah cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih Om Chandra dan juga Mas Agung. Kalau boleh saya wrap up dikit nih tentang diskusi kita pada kesempatan kali ini. Invisible Cycle itu tidak akan sukses dan tidak akan terjadi cycle-nya kalau tidak ada jari-jari yang solid. Nah, siapakah jari-jari itu? Jari-jari itu adalah kita semua. Ada konsultan hukum, ada orang bisnis, ada pemandu, ada musician, ada seniman. Jadi lakukanlah pekerjaan kita dengan baik, bukan hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk membuat jari-jari impact itu supaya cycle-nya berputar dengan sangat cepat dan sangat baik, supaya kita nggak ketinggalan dari negara-negara lain. Mungkin itu kali Om ya. Seperti juga kayak filosofi orkestra, semua punya peran. Ada yang main flute, ada yang main cello, dan semuanya unik-unik alasannya. Jadi well organized principle yaitu jari-jari. Kitalah jari-jarinya yang memutarkan roda-roda invisible cycle. Itu aja. Ini pemandu yang hebat ini. Itu saja mungkin kesempatan podcast diskusi kali ini. Terus terang saya menantikan episode berikutnya karena saya sangat senang diskusi seperti ini. Terima kasih teman-teman pemirsa dari podcast PWM yang sudah memberikan atensinya sampai di ujung podcast ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.